Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Walaupun kondisi yang seperti ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, menyehatkan kita. Jadi itu pertama ya, kita harus senantiasa ingat bahwa kegiatan kita, aktivitas kita itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Taib. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kegiatan pagi kita, pelajaran fikih ya. Kita sudah masuk seputar masalah sifat salat Nabi, ya kan? Terakhir kita kalau nggak ada salah sudah sampai kepada doa iftitah. Doa iftitah. Baik, siapa yang sudah hafal doa iftitahnya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sudah hafal semua? Sudah? Belum? Nah, yang belum jangan lupa. Ini harus dihafal karena kan kita tiap hari sholat kan gitu. Jadi tidak mungkin nggak dibaca. Ini doa kita, ini doa yang sering Nabi baca ya. Allahumma ba'in ini Nabi paling sering membacanya ketika sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu paling sering Nabi baca. Jadi kalau kalian mau mencintai Nabi, menyerupai sifat sholat Nabi, maka ini wajib dihafal. Wajib dihafal ya, mudah insyaallah ngapalnya. Itu ada apa namanya, macam yang pertama. Ada yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik, dan jangan sampai terakhir ya. Itu contoh iftitah yang kedua. Ini Nabi sering baca ketika sholat sunnah biasanya. Sholat sunnah Nabi sering baca ini. Ada yang ketiga, Allahumma rabba Jibril, panjang ya, silakan. Baik, sekarang yang halaman 32. Sifat salat Nabi adalah isti'azah. Apa? Isti'azah, yaitu mohon perlindungan. Kemudian membaca isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, hamzihi, kesombongannya, wa nafthihi, dan syairnya yang tercelah, wa nafthihi. Atau dengan ucapan a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan hanya yang akan ketahui a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi ada tambahan lain kalau mau lengkap. Boleh yang pertama atau boleh yang kedua ya. Jadi kalau yang kedua ada al-alimnya, a'udzubillahi his-sami'il alim, itu yang tambahannya. Nah, baru yang ke-8 membaca basmalah. Kemudian membaca basmalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya.
dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Akan tetapi beliau terkadang memperdengarkannya kepada kaum muslim, kepada makmum dengan bacaan yang sir, yakni tidak terlalu mengeraskannya sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang dekat saja. Ini ketika berjamaah. Jadi gini, jadi imam Allahu Akbar, baca iftitah tadi ya, baru baca ta'awuz, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ketika berjamaah nih, maka jangan seperti yang kita lihat di kaum muslimin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan sama dia, bismillahnya sama Al-Fatihahnya sama dikeraskan. Kalau tuntunan Nabi itu bismillahnya Nabi sirkan, cukup yang mendengarnya hanyalah dirinya dan orang yang di dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu namanya sir. Jadi terdengar juga. Siapa yang mendengar? Hanya yang orang-orang yang dekat aja. Nggak sama dengan kerasnya suara Al-Fatihah seperti yang kalian saksikan di masjid-masjid yang awam, ya kan? Nah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu model yang Nabi baca itu. Jadi disirkan dia. Tidak pun sama sekali dihilangkan seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, atau cuma dia yang dengar. Seharusnya apa? Kalau bisa dengar juga orang yang terdekat, orang samping misalnya. Bukan, itu nggak tepat juga ya, paham ya? Jadi cara membaca basmalah mensirkan, yakni bisa terdengar oleh orang yang terdekat. Tengok tuan, tuh ya, itu hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu riwayatnya. Taib. Jadi mulai hari ini kalian udah ngerti ya, bahwa ada sebahagian masjid yang mereka membaca bismillah ya. Sesekali boleh mengeraskan basmalah, tetapi yang rutinnya Nabi tidak pernah terus menerus membaca basmalah itu dengan mengeraskan, itu nggak ada. Paham ya? Nah, juga kalau kalian sendiri sholatnya gitu juga basmalah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah gitu juga sama. Intinya apa? Ya namanya bacaan basmalah tidak dikeraskan, sama dengan Al-Fatihah. Itu enggak ada seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Ya, seperti itu ya. Itulah sifat salat Nabi dalam ya membaca isti'azah dan membaca basmalah. Nah, itu dianjurkan ya. Ketika memulai membaca Al-Fatihah, sebelum baca Al-Fatihah maka kalian harus ya membaca isti'azah dulu dan membaca bismillah atau basmalah. Taib. Insyaallah besok kita sambung kepada yang ke-9, membaca Al-Fatihah insyaallah taala. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Diulang-ulang terus ya, diulang-ulang, karena hari itu Ustaz mau menjelaskan ketika praktek wudu masih banyak yang kurang tepat dari buku ini, kurang tepat di buku ini. Ustaz berharap nilai-nilainya 100 semua, tak satu pun nilainya 100, bahkan 90 pun tak dapat.
Di antaranya apa? Banyak di antara kalian yang boros memakai air. Ustaz bilang dari awal, itu keran jangan dihidupkan terus. Itu keran diambil ketika perlu aja, buka, ambil, matikan. Ya kan? Gitu caranya. Itu di antara keborosan, nggak boleh. Itu semalam tuh atau praktek itu kayak gitu masih banyak lagi yang bersalah-salahan. Dah. Jadi kalian ulang-ulang lagi, baca supaya terus wuduk kalian betul. Kalau wuduknya betul, maka insya Allah amalan kalian diterima Allah. Setelah ikhlas ya, ikhlas dan betul sesuai perbuatan Nabi, maka insya Allah akan diterima Allah itu amalan tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.